Wabil khusus untuk bunda kita Ibu Fadiah Arafik SE MM. Saya walaupun belum pernah ketemu dengan beliau, tapi saya sudah banyak bisa menyimpulkan. Beliau ini tipenya nggak banyak ngomong. Coba lihat, nggak ngomong-ngomong dari mana. Tipenya nggak banyak ngomong, tapi banyak kerja. Tepuk tangan dulu dong. Kita nggak butuh banyak ngomong, banyak kerja, betul? Dengarkan pesan saya, masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ya itu maksudnya. Ini yang ceramah siapa sih? Masyarakat Kabupaten Pekalongan harus bangga punya sosok seorang pemimpin. Walaupun perempuan, tapi Masya Allah, saya yang bukan warga Pekalongan saja terharu dengar kebenaran dan perjuangan beliau. Saya sudah keliling Indonesia, sudah semua saya masukin. Sudah mulai masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung pernah. Masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa pernah. Bahkan pernah juga waktu itu saya masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Ada Pak Kapolres di sini mana? Ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Orang hutan. Saya sudah keliling Indonesia. Macam-macam program pemimpinnya yang sudah saya dengar. Banyak programnya. Gratis. Udah biasa. Gratis. Datang ke rumah sakit berobat gratis biasa. Tapi baru kali ini saya keliling Indonesia, masyarakatnya cukup bawa KTP, bisa berobat gratis. Dan yang lebih hebat lagi, yang menunggu orang sakit, penunggu pasiennya pun diberikan uang saku. Ini belum saya temukan di tempat-tempat lain. Tepuk tangan dulu buat Kabupaten Pekalongan. Alhamdulillah. Wah, kalau model begini betah saya nungguin orang sakit. Dapat uang saku, betul? Betul? Ini yang jarang dipikirkan. Mohon maaf. Justru terkadang yang nunggu kalau nggak diperhatikan bisa menyusul jadi sakit. Betul? Bayangkan Ibu Bupati kita bukan cuma mikirin yang sakit, tapi mikirin yang nungguin yang sakit. Takbir. Alhamdulillah. Ayo, jangan meremehkan kekuatan perempuan. Jangan. Saya termasuk Pak Asisten paling tersungging. Tadi saya ngomong apa? Yang betul apa? Yang ceramah siapa? Susah ngadepin mak-mak, selalu mencari-cari kesalahan kita. Saya kadang-kadang suka tersinggung. Puas sekarang, puas. Tersinggungnya di mana? Ketika ada yang berkata, "Alah Habib, perempuan itu makhluk lemah." Jangan sekali-kali bilang perempuan makhluk lemah. Jangan. Kalau perempuan itu kau anggap makhluk lemah, nggak mungkin ada istilah ini dalam bahasa agama. Apa istilahnya? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Yang namanya tiang pasti melambangkan kekokohan. Leres. Baik buruknya negara bergantung siapa perempuan yang ada di dalamnya. Kalau perempuannya dahsyat, perempuannya soleha, perempuannya hebat, maka negara akan jadi hebat. Tapi kalau perempuannya hancur akhlaknya, rusak perilakunya, maka hancurlah negara. Leres. Jangan main-main. Perempuan itu dilambangkan tiang. Tiang ini menopang genteng. Nih, kenapa ada atap? Kenapa atap bisa berdiri? Karena ada yang jadi tiang. Bapak-bapak jangan sombong. Bapak-bapak bisa berada di atas itu gara-gara siapa? Apa ini karena bawaan cuaca dingin? Di sini kayaknya tensinya tegangan tinggi.
Atau jangan-jangan sisa-sisa malam Jumat. Orang belum selesai main hahaha. Maksud saya yang namanya suami, termasuk yang ngomong ini, kita suami tidak akan sampai kepada puncak karir tertinggi kalau bukan ditopang oleh seorang wanita yang setia mengangkat tangannya mengetuk pintu langit Allah. Leres. Ayo jangan lupakan sejarah. Salah satu yang membuat dakwah Nabi kita sukses, merubah peradaban, itu karena peran siapa? Khadijatul Kubra, wanita yang perkasa, yang siap berkorban, bukan cuma harta, nyawa, untuk membantu, mendukung perjuangan suami tercinta. Allahumma amin. Leres. Leres. Saya bangga lihat bupati yang satu ini, Masya Allah. Maka saya titipkan pesan, kalau sudah baik, lanjutkan. Lanjutkan. Kalau baik, lanjutkan. Betul? Tepuk tangan dulu dong. Kalau sudah jelas-jelas baik di depan mata, ngapain cari yang gak jelas di luar sana? Betul? Maka kita doakan, mudah-mudahan Ibu Bupati senantiasa Allah jaga setiap langkahnya. Amin. Berikan dijaga semangat istiqomahnya. Amin. Mudah-mudahan selalu senantiasa mengamalkan pesan nabinya. Apa pesan Nabi? Sayyidul qaum khatimuhum. Kata Nabi, sebaik-baik pemimpin itu adalah siapa? Siap jadi pelayan bagi rakyatnya. Bukan sibuk menuntut dilayani, tapi siap melayani. Tepuk tangan buat semua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita. Wanita itu melambangkan tiang. Tiang artinya kuat. Jam kerja wanita lebih lama dari jam kerja kita laki-laki. Jam kerja suami mulai terbit matahari hanya sampai terbenam matahari. Tapi jam kerja istri jangan main-main. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Leres. Kalau suami belum tidur, ada lembur tengah malamnya. Betul? Betul. Agar sekali lagi saya ingin memberikan ucapan ribuan terima kasih kepada Bupati Pekalongan Ibu Fadiah Arafiq SEMM dan segenap keluarga besar kabupaten. Mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu, tapi saya hadirkan rasa cinta malam ini. Cinta itu saya wujudkan dalam bentuk doa. Kita angkat tangan, aminkan doa ini. Mudah-mudahan Kabupaten Pekalongan di bawah pimpinan Ibu Fadiah Arafiq senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Dijauhkan dari bencana dan musibah. Amin. Amin. Dihindarkan Allah dari berbagai macam malapetaka. Amin. Amin. Mudah-mudahan ke depan beliau terus dijaga istiqomahnya. Amin. Amin. Dan bisa menuntun kita rakyatnya menjadi orang yang makin dekat dengan Allah, makin akrab dengan Rasulullah, makin jadi orang yang menebar manfaat bagi semua makhluk yang ada di sekelilingnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Malam ini saya titipkan ilmu tambahan. Jangan malas-malas menjawab amin, amin, amin. Ketika telingamu mendengar ada doa kebaikan keluar dari mulut siapapun, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan yang ikut mengaminkan doa, dua-duanya akan dapat pahala yang sama dari Allah, dua-duanya akan dapat berkah yang sama dari Allah. Ketika yang berdoa
doanya diijabah Allah, maka yang hanya mengaminkan dapat bagian yang sama. Amin. Terlambat. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada segenap yang hadir dari yaitu maksudnya hadir juga di sini ada Kajari, ada Dandim, ada Kapolres, ada Ketua Majelis Ulama, ada tokoh pimpinan pondok pesantren, majelis pimpinan Kementerian Agama dan semuanya. Wabil khusus untuk segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Malam ini insya Allah atas izin Allah kita dikumpulkan di sini dalam rangka memeriahkan, mengagungkan, mengenang dan mencoba menarik benang merah hikmah apa yang bisa kita petik dari satu kejadian yang dicatat dalam Al-Quran, sejarah yang luar biasa yang Allah tunjukkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Pulang dari majelis ini buka Quran. Quran itu bukan kitab sejarah, tapi dalam Quran sering menceritakan sejarah-sejarah hebat di dalamnya. Silakan cek semua sejarah-sejarah hebat Allah ceritakan dalam Quran. Tidak ada yang Allah awali dengan kalimat tasbih kecuali sejarah yang satu ini, Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan sama-sama, survei membuktikan. Bapak Ibu tahu Nabi Adam itu diciptakan Allah nggak ada ayah, nggak ada ibu. Ini kan sejarah besar. Diciptakan nggak ada ayah, nggak ada ibu. Luar biasa ini kejadiannya. Tapi Allah nggak pernah mengawali cerita itu dengan kalimat tasbihnya. Bapak Ibu lihat, di zaman Nabi Nuh ada banjir besar. Saking besarnya konon satu dunia ditenggelamkan Allah. Satu dunia tenggelam. Tidak ada yang selamat dari murka Allah kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan oleh Allah. Apa gelarnya? Abul Bashar Tsani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada yang bisa selamat ketika sejarah banjir besar pertama Allah hadirkan di muka bumi ini. Tapi silahkan cek, cerita ini tidak Allah awali dengan kalimat tasbih. Ibu kenal Nabi Nuh? Di mana kenalannya? Mulai nggak beres. Kalau yang sebelah sini kenal Nabi Nuh berarti dia makhluk purbakala. Yang model begini harus dimuseumkan. Ketika Al-Quran bercerita tentang bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun di depan mata, laut di depan mata, laut terbentang. Menoleh ke belakang, nampak Fir'aun siap membantai. Apa yang Allah suruh? Nabi Musa disuruh mengetuk tongkat. Laut terbelah, Nabi Musa selamat, Fir'aun menyusul, ditenggelamkan Allah. Bukankah ini sejarah hebat? Tapi silakan cek Quran, tidak ada Allah bercerita dengan menggunakan lafaz tasbihnya. Leres. Masih banyak cerita-cerita lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Hanya ada satu kejadian yang dahsyat, kejadian yang luar biasa, yang hanya Allah kasih buat Nabi kita. Allah yang mendesain, Allah yang mengagumi, dan Allah nampakkan kekagumannya dengan menempatkan lafaz tasbih di awal ceritanya. Alhamdulillah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu enaknya kalau ngaji dengan orang-orang soleh.
dikasih ujung nyambungnya benar. Kita ulangi, innahu huwas sami. Gak kayak kemarin Pak Asis, gak kayak kemarin di kampung mana saya ngaji, saya sedang ngujung-ujungin, jamaahnya diem semua. Tiba-tiba ada nenek-nenek teriak, sadaqallahul azim. Bu, Ibu, saya mau tanya, percaya nggak Nabi kita Muhammad diterbangkan Allah ruh dan jasadnya? Percaya? Percaya. Percaya? Percaya. Kalau nggak percaya murtad. Percaya? Percaya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena saya sendiri menemukan fakta di lapangan. Ada orang ngaku beriman dengan Allah, ngaku beriman dengan Rasulullah. Dia berkata, Habib, sebenarnya Isra Mi'raj itu Nabi diterbangkan cuma ruhnya saja, bukan jasadnya. Ruh Nabi saja yang diterbangkan, jasad Nabi tetap tinggal di kota suci Mekah. Yang diterbangkan ruh Habib. Kalau jasad terbang itu namanya mustahil. Yang ceramah siapa? Mulut saya. Kalau mustahil itu perkara yang kecil, tapi kalau mustahil itu lebih mustahil daripada mustahil. Maaf, ngadepin orang begini nggak mempan pakai dalil, karena dia pakai logika. Saya panggil dia, saya hadirkan logika. Mas, kesini mas, ta'al. Kalau bahasa Arabnya manggil ta'al. Lihat dulu dong, kalau dia laki-laki ta'al, kalau dia perempuan ta'ali. Bahasa Inggrisnya, saya 3 bahasa saya kuasai. Bahasa Inggrisnya come here. Bahasa India, cumi here. Bahasa sini apa? Prene. Mulai aneh. Prene. Mohon maaf Pak Asisten, ini sebenarnya planet apa ya? Orang Arab bilang ta'al, orang Barat bilang come here, orang sini prene. F. Prene. Kalau kesini prene. Prenem. Susah amat lah. Udah, pelan-pelan. Merenge. Merene. Oh. Kalau kesini merene. Kalau kesana meriang loh. Merono. Aneh. Merene, merono. Tepuk tangan dulu dong. Maha suci Allah, Allah yang menciptakan kita semua, syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan kita, jangan lupa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maaf, biasanya kalau banyak sukunya, banyak bangsanya, pasti kaya bahasanya. Leres. Saya sudah keliling lebih dari 17 negara. Korea Selatan pernah, Hong Kong, tahu Hong Kong? Pekalongan belok kanan. Susah ngasih tahu mama. Saya berani bersumpah demi Allah, bahasa yang paling kaya seluruh dunia ada di Indonesia, Nusantara. Tepuk tangan buat kita semua. Sampai sekarang saya saja nggak tuntas-tuntas belajar bahasa Nusantara. Walaupun seluruhnya sudah saya kelilingi, saya masih belum tuntas-tuntas. Masing-masing punya ciri khas. Lita'arafu, selama dia masih mau belajar antara satu dengan yang lain. Saya pergi ke Padang, orang Padang itu kalau kaget dengan sesuatu, bahasa Padangnya begini mas. Ondi mande. Orang Padang. Saya pergi ke Riau, orang Riau kalau kaget bilang apa? Alamak. Orang Riau. Saya pergi ke Betawi, orang Betawi kalau kaget bahasa Betawi bilang apa? Bujubune. Saya pergi ke Palembang, orang Palembang kalau kaget bilang apa? Ya cacam. Saya pergi ke Sunda, orang Sunda kalau kaget lain lagi bahasanya. Uluh uluh.
Orang Kalimantan ketika kaget bilang apa? Umaai. Orang sini. Jangan pasti ada. Weleh. Orang sini apa kalau kaget? I love you. I love you. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Maha suci Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Ada orang gak percaya Nabi dimi'rajkan, diisrakan ruh dan jasadnya. Dia bilang mustahil. Saya panggil dia, Mas, mereneh. Kalau tidak saya merono. Tidak pantaskah saya jadi orang Pekalongan? Pantas. Saya tanya dia, Mas, kamu punya handphone, Mas? Dia bilang punya. Ora. Apa orang? Punya. Yang cerita saya kenapa kalian resah? Saya tanya dia, Mas, kamu punya handphone? Dia bilang punya. Oh, kamu punya handphone. Sekarang saya tanya kamu, Mas, yang bikin handphone siapa, Mas? Dia bilang, oh, manusia. Oke. Sekarang saya tanya kamu lagi, Mas, yang bikin manusia siapa? Allah. Waras kamu. Nah, sekarang kita sepakati dulu, yang bikin manusia Allah. Berarti Allah Khaliquna, pencipta kita yang diciptakannya. Kita cuma makhluk, Mas. Makhluk gak ada apa-apa, tapi Allah sayang dengan kita. Allah kasih kita otak. Otak ini kecil, tapi dengan otak yang kecil manusia bisa menciptakan penemuan yang besar dalam sejarah hidupnya. Otak kecil lebih besar kepala. Maaf, ini bagian rusuh sebelah sini. Lebih besar otak atau kepala? Siapa yang bilang kepala? Ini jangan-jangan rombongan yang otaknya saking besarnya sampai turun ke dengkul. Otak dengkul. Otak kecil, kepala lebih besar. Tapi otak yang kecil bisa menciptakan teknologi. Salah satunya handphone. Ayo, kebayang nggak zaman dulu surat bisa terbang lewat SMS? Nggak pernah kebayang. Tanya Pak Asis. Dulu saya masih merasakan mau nulis surat. Nulis dulu. Pergi ke kantor pos. Beli perangko. Belum jaminan surat sampai. Betul? Hati udah pasti cemas-cemas haram. Tapi begitu ada teknologi, handphone datang, ada namanya SMS. Maaf, ibu berdiri di Pekalongan, saya kirim SMS dari Perancis. Tahu Perancis? Pekalongan belok kiri. Jauh kan? Jauh. Saya kirim SMS. Hitungan detik. Surat saya bisa diterbangkan oleh manusia. Nggak pakai kabel. Nggak kececer hurufnya. Hitungan detik sampai ke handphone ibu. SMS diterima. Kalau manusia saja bisa menerbangkan surat tanpa kabel, hitungan detik sampai, walaupun ke ujung dunia, hurufnya nggak pernah kececer. Kebangetan kalau kamu, Mas, meragukan Allah Tuhanmu dengan segala kekuatannya, nggak bisa menerbangkan makhluk paling dicintainya dalam waktu satu malam saja. Berarti kamu jangan-jangan lebih beriman dengan Telkomsel, atau jangan-jangan kamu lebih bertakwa dengan Indosat dan Excel daripada kepada Allah. Leres. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah ya Allah.
Kejadian yang kedua, saya ketemu orang dikit-dikit pakai logika. Maaf, perjalanan ini kalau mau diukur pakai logika, nggak akan hadir yang namanya Abu Bakar Siddiq, orang pertama yang membenarkan cerita ini. Leres? Terus. Leres? Terus. Orang kedua yang saya temukan, dia nggak yakin Nabi bisa diterbangkan satu malam. Mustahil, mustahil katanya. Masa Habib, orang dari Mekah itu ke Palestina naik unta 14 hari 14 malam, jaraknya 1000-an kilometer. Belum lagi katanya Nabi menaik 7 lapis langit, melihat surga, melihat neraka, menembus tempat tertinggi Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah. Mustahil ini. Ngadepin yang begini nggak mempan pakai dalil, pakai logika. Saya panggil lagi makhluk itu. Merene. Merono. Ya panggil lagi Mas dia. Merene. Saya bilang Mas, saya bilang Nabi itu bukan berjalan. Kalau kamu ukur pakai kata berjalan, betul mustahil. Tapi Nabi diperjalankan. Nabi bukan berjalan, yang benar Nabi diperjalankan. Nih saya kasih contoh biar pada pintar. Bu, Bang, saya besok mau pergi ke Singapura. Jarak Singapura Indonesia naik pesawat 2 jam, jaraknya rajauh. Saya panggil pembantu saya, Bu, merene Bu, merene. Ini baju Habib, mbok gosokin ya Bu. Iya Habib, digosok. Udah rapi, digantung sama si Mbok. Habib, baju sudah ready. Kapan mau dipakai? Besok Mbok, pagi-pagi. Baju tergantung. Di saat baju saya sedang tergantung, tiba-tiba ada seekor semut masuk ke dalam kantong baju saya. Besok saya pakai. Saya pergi naik pesawat ke Singapura. Hanya sebentar saya balik lagi ke Indonesia. Begitu nyampe ke rumah, baju saya buka. Semut keluar dari kantongnya, lalu dia ngumpulin semut-semut semuanya. Hei semut-semut besti, tadi saya pergi ke Singapura hanya dalam waktu berapa jam saja. Si semut yang lain bilang, dasar orang gila. Jangankan ke Singapura, kamu nyebrang jalan saja butuh waktu lama, apalagi ke Singapura. Kayak kamu memang gila. Semut benar, karena dia bukan berjalan. Yang betul dia diperjalankan oleh saya. Kalau saya saja cuma manusia bisa memperjalankan semut yang kecil dalam waktu singkat. Kebangetan kalau ada yang meragukan Allah, Tuhannya tidak mampu memperjalankan manusia pilihannya. Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun Fayaqul. subhanallah Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah 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 Ya Allah. Allah Allah. Allah. Ya Allah. singkat padat episode terakhir. Ah. Lanjut Lanjut. biar saya makin semangat. Yang kompak dong. Lanjut. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Nah. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Ngomong-ngomong yang hadir ini, adakah yang hamil malam ini? Biar kita doakan yang hamil, angkat tangan. Ada yang hamil, kita doakan. Ada. Nenek-nenek hamil. Ada yang hamil di sana. Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan proses kehamilannya. Amin. Ngomong-ngomong, anak keberapa?
Kalau ke satu saya aminkan. Kemarin ada emak-emak saya tanya, ibu hamil? Iya Habib, doain ya. Anak keberapa? 9. Saya bilang yang begini mah nggak bisa didoain, doyan. Bu, bu, Alah. kenapa saya tanya ada yang hamil atau tidak? Karena mohon maaf, mohon maaf. Kadang-kadang saya serba salah kalau lagi ceramah dipanjangin ada yang hamil. Pernah ada kejadian. Dari awal saya ceramah sampai akhir ada ibu-ibu hamil di depan. Matanya melotot kayak mengajak berantem. Kan ganggu konsentrasi saya. Saya panjangin nanti nggak enak. Akhirnya selesai ceramah saya tahu diri Pak. Saya turun ke bawah. Saya deketin. Maaf ibu yang baik hatinya. Maafkan saya kalau mungkin tadi ceramah saya menyinggung perasaan ibu. Makanya ibu melotot sepertinya marah dengan saya. Dia bilang, oh tidak Habib tidak. Oh, atau mungkin jangan-jangan gaya tangan saya yang gak sopan. Tidak Habib. Oh, mungkin suara saya ya yang kurang lembut. Oh tidak. Terus kenapa melotot? Bawaan orang. Dari tadi bayi saya nendang-nendang minta didoain biar mirip Habib Al-Habsyi. Dia pikir saya senang. Saya malah kalau ada mak-mak hamil bilang, Beb doain biar mirip Habib. Saya malah cemas. Kalau betul-betul mirip benar kan kasihan nanti suaminya curiga. Leres. Jangan nih kesalahan kita, nih kesalahan ibu-ibu hamil ketemu kiai, ketemu Habib, ketemu Gus. Gus doain ya biar mirip Gus. Jangan. Nanti suami curiga. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi saya tantang, siap setengah jam lagi senangkan Rasulullah, siap? Siap. Kalau malam ini semua pasang niat untuk menyenangkan Rasulullah, guru saya yang pernah jamin. Demi Allah kata guru saya, apapun yang kamu niatkan, satu ingin Amin. mengharap ridha Allah, dua menyenangkan hatinya Amin. Rasulullah. Allah Amin. nggak diam, Allah senangkan dirimu dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Karena maaf kalau sudah bawa-bawa nama Nabi, Allah sensitif, Allah paling sensitif. Kalau sudah bawa-bawa nama Nabi Muhammad, leres, Terus. leres. Terus. Sekarang sudah sekarang sudah 1 jam nggak terasa ngaji dengan saya, nggak terasa 1 jam. Iya. Saya mau tanya jawab yang jujur dong biar Iya. semakin semangat. 1 jam ngaji dengan Habib terasa tidak? Tidak. Yang benar. Iya. Yang kompak dong. 1 jam ngaji dengan saya terasa tidak? Terasa. Saya yang merasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, episode kedua. Mohon doakan, insya Allah dalam waktu dekat saya akan menyelesaikan 1 lagi buku tulisan saya. Buku ini lahir dari pengalaman ketika berdakwah keliling Indonesia. Apa isinya? Saya akan mengupas setajam silet. Saya akan meng-cross check. Kayak acara infotainment ya. Saya akan membedah ada misteri apa di balik Isra, ada misteri apa di balik Mi'raj yang jarang dikupas, jarang disampaikan. Padahal ini penting untuk modal kehidupan kita ke depan. Leres. Terus. Nanti ada bukunya. Tapi malam ini saya nggak akan ceritakan isi bukunya semuanya. Nanti alamat nggak beli buku. Malam ini sedikit saja, boleh? Boleh. Saya simpan dulu Isra-nya, nanti di lain kesempatan. Malam ini saya kupas Mi'rajnya. Misteri apa, filosofi apa di balik Mi'raj Nabi yang bisa jadi pelajaran buat kita ke depan. Dan saya pastikan materi ini jarang disampaikan. Bu, Halo. siap menyimak? Siap. Siap? Siap. Yang pertama, sebenarnya banyak, singkat saja. Yang pertama, sadarkah kita dalam perjalanan Mi'raj ada pesan tersirat dari Allah ketika nabimu diterbangkan oleh Allah dari bumi menembus tempat tertinggi, namanya apa? Sidratil Muntaha. Tidak ada satupun yang pernah sampai di level tertinggi itu. Begitu Nabi kembali ke bumi, pertanyaan saya, Nabi kan sudah menembus level tertinggi, lalu turun ke bumi.
Ada nggak ceritanya Nabi kita petantang petenteng merasa paling tinggi? Jawabannya orang. Betul ya? Akhirnya jawabannya Orang. udah nembus level tertinggi, turun ke bumi masih dengan gaya low profile. Nggak ada merasa tinggi, nggak kayak kita kadang-kadang, ya Allah, baru punya itu kayak sombong, baru punya ilmu sombong, baru punya ini sombong, padahal itu cuma di dunia. Leres, Leres. 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 Pesan Mi'raj ngajarin jangan jadi orang Bong. Orang sini bilang sombong bahasanya apa? Saya takut salah nyebut. Sudah. Apa tuh lucu tuh? Kepeliting. Kepelit. Sudah. Apa? Peliting. Sudah. Ini ilmu. Yang pelan-pelan dong. Apa? Completing. Completing. Makin aneh. Menus. Completing. Bilang dong dari tadi. Completing. Ketika Mi'raj, Nabi diterbangkan Allah, bukan hanya menembus level tertinggi Sidratil Muntaha, tapi ada yang lebih dahsyat. Nabimu berjumpa dengan siapa? Allah, Tuhanmu yang maha apa? Maha tinggi. Tapi begitu Nabi kembali ke bumi, Nabi nggak pernah merasa tinggi, Nabi nggak pernah merasa completing. Leres. Kemarin ada Raja Salman datang ke Indonesia. Indonesia heboh. Baru Raja Salman datang sudah heboh. Oh, belum Imam Mahdi yang datang. Selesai. Saya punya teman bisa dapat foto nempel dengan Raja Salman sebentar, cuma foto. Padahal Raja Salman nggak ngeliat dia loh. Dia cuma foto, dipasang di status WA-nya. Setahun WA saya nggak dibalas. Baru ketemu Raja Salman, saya ketemu Raja Dangdut. Leres. Baru ketemu manusia sombong. Nabimu dalam Mi'raj ketemu Tuhanmu yang maha tinggi, tapi nggak pernah merasa tinggi. Pesan apa di balik Mi'raj mengajarkan jangan jadi orang completing. Leres. Tepuk tangan buat semuanya. Ayo, apa yang mau kita completingkan di dunia ini? Apa? Apa yang mau disombongkan di dunia ini? Apa? Merasa paling cakep, merasa paling cantik. Hello. Yang namanya kecakapan, kecantikan itu makin bertambah umur makin sirna. Bahasa surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakishu. Makin bertambah usia, makin Allah cabut semua yang ada dalam diri kita. Satu persatu mata mulai rabun, lihat lipas kayak kurma. Lipas dibilang kurma. Leres. Satu persatu telinga sudah mulai budak. Dulu waktu masih muda, jarak jauh orang manggil kita bisa nyaut. Ini sudah di sebelah masih Dulu waktu nenek-nenek masih muda, satu kali senyum banyak laki-laki muda tergoda. Tapi ingat begitu sudah jadi tua, satu kali buka mulut laki-laki pingsan. Leres. Ternyata nggak ada yang bisa disombongkan. Nggak ada.
Merasa paling kaya mau sombong. Hello. Apa nggak malu dengan korun? Kemana nasibnya? Ending ceritanya tidak happy. Korun dan hartanya ditenggelamkan ke dalam tanah. Gak ada apa-apa. Merasa kita paling kuat, kayak Fir'aun. Jangan sombong. Lihat Fir'aun ditenggelamkan di dasar laut. Betul? Betul. Maaf, gak usah jauh-jauh nih. Iblis. Iblis itu kan makhluk pertama yang lebih dulu kenal Allah baru Adam. Iblis itu kan lebih dulu lo tahu surga baru Adam. Iblis itu pintar, tapi sayang gak benar. Iblis itu jago ibadahnya, tapi nggak benar. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Gara-gara apa? Completing. Kenapa? Oh, completing. Lama-lama pulang dari Pekalongan Sariawan. Completing. Iblis laknatullah sudah pernah merasakan surga, pernah jadi penghuni di dalamnya, diusir, dikeluarkan, dilaknat sampai kiamat, dipastikan tempat kembalinya neraka. Gara-gara apa? Completing. Susah. Apalagi kita yang belum tentu masuk surga, mencium baunya saja belum jaminan. Mau berjalan di muka bumi dengan gaya completing. Gak malu dengan iblis. Betul? Betul. Betul? Betul. Maaf, setiap kali saya mau diundang ke kota manapun, saya punya intel. Saya punya jasus. Saya punya mata-mata. Sekalipun saya nggak kenal dengan beliau, belum pernah jumpa, tapi di hati sudah ada. Ini follow, ini cinta. Bu, saya cari informasi. Shh, maaf Pak Asisten, kalau kita yang ngomongi kebaikan kita itu biasa. Tapi ketika kita bisa menciptakan orang-orang baik ngomongi tentang kebaikan kita, itu baru luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Saya nggak pernah dengar kebaikan dari mulut beliau, nggak pernah. Dari tadi nggak ngomong-ngomong beliau. Tapi saya dengar kebaikan beliau justru dari orang-orang baik yang ada di Pekalongan. Cukup bagi saya menyimpulkan. Lanjutkan. Tepuk tangan dulu dong. Betul? Oh, orang baik harus didoakan. Orang baik harus didoakan. Kenapa? Biar kebaikannya terus tersebar dan dirasakan orang-orang lain. Mohon maaf, orang ahli manfaat harus didoakan panjang umur. Sekali lagi saya pastikan Pak Asisten, ahli ibadah kalah dengan ahli manfaat. Catat. Ahli ibadah kalah dengan ahli manfaat. Saya pastikan kalah. Mana dalilnya? Ahli ibadah biasanya punya sifat pengen masuk surga sendirian. Makanya lihat ibadahnya suka sembunyi-sembunyi, nggak mau ngajak-ngajak orang, bahkan nggak mau dilihat orang. Tapi ahli manfaat nggak pernah mau masuk surga sendirian. Dia punya moto, nggak ada lo nggak rame men. Dia bikin pengajian, dia bikin pesantren, dia bikin rumah tahfidz, dia bikin majelis zikir. Ini konsep ngajak orang masuk surga beramai-ramai. Saya dengar tadi dari beliau, kabupaten yang paling sering bikin kajian-kajian besar seperti ini. Alhamdulillah. Kemarin ngundang Habib Muhammad Shah. Saya dapat bocoran. Setelah itu nggak berhenti mengundang Ustadz Maulana. Jemaah. Setelah itu ngundang Fikri MZ. Setelah itu ngundang Gus Yahya. Masya Allah. Hari ini makhluk ini yang diundang. Padahal saya nggak ada apa-apanya. Bu, ini tanda, ini bukti bahwa beliau tidak mau masuk surga sendirian. Bupati ingin mengajak kita, memfasilitasi kita. Ayo masuk surga beramai-ramai. Takbir. Alhamdulillah.
Ayo, silakan buktikan. Ahli ibadah itu cuma kepengen selamat dari neraka sendirian. Makanya masa bodoh, lihat kemaksiatan diam, lihat ada yang narkoba nggak ngelaporin, lihat orang kelaparan masa bodoh, lihat orang sakit nggak bisa bayarin rumah sakit, masa bodoh. Yang penting bukan keluarga saya. Tapi ahli manfaat tidak akan pernah diam, tidak akan pernah menutup matanya, tidak akan pernah bosan, memasang telinganya di mana-mana, mencari siapa yang sedang susah, siapa yang sedang punya masalah, dia hadir menjadi solusinya. Dia hantarkan program-program yang berpihak kepada rakyat. Itu namanya ahli manfaat. Leres. Maaf. Ahli ibadah hari ini meninggal dunia, game over, wassalam, koin, modal, betul ya? Ahli ibadah malam ini dia modal, itu amalnya terputus. Buktikan. Ahli ibadah malam ini dia modal, malam itu juga kebaikannya terputus. Tapi ahli manfaat, walaupun dia sudah meninggal dunia, jasad terkubur ke dalam tanah, selama manfaatnya masih dinikmati oleh yang hidup, itu akan terus mengalir dari amal kebaikannya ila yaumil qiyamah. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memoles dirinya menjadi manusia yang menebar manfaat untuk semuanya. Alhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, ya Allah, Allah. Jangan dikira dari awal ceramah sampai sekarang dan nanti sampai akhir, mata saya ini tidak melihat, menilai, menatap mana yang semangat dalam berzikir, bertasbih, mana yang khusyuk menyimak. Saya sudah menyiapkan ada hadiah. Mohon izin Pak Asisten, biar ada kenangan di antara kita. Saya bawa ada beberapa hadiah kecil. Nanti di akhir ada hadiah utama. Yang bisa maju saya panggil ke depan dapat hadiah berangkat haji. Bagi yang mampu, minta nggak mikir-mikir, balik modal. Tapi jangan kecewa. Malam ini saya bawa ada beberapa hadiah. Satu, buku mega bestseller karangan saya. Saya hadiahkan lengkap nanti dengan tanda tangan aslinya. Jangan main-main. Saya nulis buku ini dulu 3 tahun setengah. Satu buku 3 tahun setengah. Nulisnya sambil crying, sambil nangis. Dan buku ini sudah tembus hampir 1 juta buku. Nggak pakai toko buku, hanya pakai tablet akbar saya di mana-mana. Dan buku ini saking suksesnya diangkat jadi film layar lebar pertama saya. Sukses di seluruh biskop se-Indonesia. Bahkan satu-satunya film dakwah dibeli oleh TV swasta, lebih dari 5 kali tayang. RCTI namanya, itu cuma film saya. 1 kali RCTI beli bayar 500. 6 kali tayang. Yang belum sempat nonton saya kasih channelnya. Mau. Judul book filmnya sama dengan judul bukunya. Kalau nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Terbayang dosa kepada orang tua, menetes air mata nanti. Dan mohon doanya, masih ada 7 film lagi akan saya buat. Kalau bukan karena COVID datang, film kedua saya sudah selesai. Siapa tahu mungkin film kedua Pak Asisten saya syuting di Kabupaten Pekalongan. Amin. Nanti kasih tahu saya tempat-tempat apa yang bisa kita promosikan. Karena film media promosi paling dahsyat.
Oke. Betul? Dan Betul. kalau saya syuting di sini, ibu-ibu bisa ikut main di film saya. Apalagi yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Yang dari tadi bikin mesti. Yang sebelah sini boleh ikut main di film saya. Ada lowongan kosong jadi jenazah. Nanti saya share linknya. Buku kedua ini hasil 7 bulan di kamar corona. Yang dapat buku ini beruntung banget, se-Indonesia belum di launching, belum dikupas, belum diperjualbelikan. Berarti yang dapat orang pertama, alhamdulillah. Plus dapat tanda tangan. Selama corona 7 bulan ada 3 buku yang saya lahirkan. Alhamdulillah. Daripada vakum saja di kamar, ngapain lebih baik kita mengarang. Betul? Betul. Ini. Yang terakhir, nanti dapat tasbih kesayangan saya. Saya jamin nggak akan bisa beli tasbih ini di toko-toko bangunan. Ini khusus dipesan dari Mesir. Tahu Mesir? Pekalongan sebelah belakang. Makanya yang semangat. Hadiah pertama dulu saya hadiahkan buku. Dari tadi saya lihat ada yang pakai topi. Boleh maju ke depan, Mbak? Siapkan mikrofonnya. Mohon maaf Pak Asisten, saya suka dengan suasana keakraban begini. Kalau sudah begini nggak ada istilah ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hebat, ada yang lemah, ada yang pintar, ada yang bodoh. Semua sama. Siap? Kita kenalan dulu. Boleh maju? Jangan takut saya udah jinak. Boleh berdiri di sini. Lihat ke depan. Kamu masuk TV, ada siaran bukan dunia lain. Namamu siapa? Sri Wahyuningsih. Ada hubungan dengan Sri Mulyani? Ini baru betul nih. Saya tanya, namamu siapa? Langsung dijawab, Sri Mulyani. Sri Wahyuningsih. Kemarin ada anak-anak, saya tanya, namamu siapa? Kamu nanya. Kita dikerjain. Jangan lupa. Salah satu pesan tersirat di balik Mi'raj jarang disampaikan, mengajarkan akhlak kepada kita yang muda, hormat kepada yang tua. Nabi 7 lapis langit Nabi tebus, Nabi ketemu dengan Nabi senior. Tahu nggak akhlak Nabimu? Yang muda menghormati yang tua. Nabi nggak selonong boy. Nabi hormati yang lebih tua. Bahkan puncak penghormatan Nabi Muhammad, Nabi mau mendengarkan kritikan, masukan, nasihat dari Nabi Musa yang lebih senior. Dari sisi status, Nabi lebih terhormat. Tapi dari sisi umur, Nabi tahu diri dan mau berdiskusi dengan orang yang lebih tua. Ini pesan buat yang muda. Mimpi kamu bisa sukses. Mimpi hidupmu berkah. Ayah ibumu nggak pernah kamu ajak bicara. Betul? Gurumu nggak pernah kamu hargai. Orang yang lebih tua di sekitarmu nggak kamu dengarkan nasihatnya. Kenapa? Kita kalau mau jadi sukses belajar dari generasi sebelum kita. Khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisyuyuhikum. Pemuda yang terbaik adalah yang mau belajar dari generasi sebelumnya. Tepuk tangan buat orang-orang tua kita. Mohon maaf Pak Asisten, jujur saya sedih. Pasti Mbak pernah nonton yang viral kemarin, sedih mau jadi apa Indonesia ini. Ada kejadian anak-anak muda pakai seragam sekolah, naik motor, berhenti di pinggir jalan, ketemu seorang nenek tua. Si nenek bukannya digendong, si nenek bukannya ditolong, bukannya dihantarkan pulang, yang ada si nenek ditendang. Terjatuh si nenek. Kesakitan, coba bangkit ketakutan, lari. Masya Allah. Mau jadi apa Indonesia ini kalau anak mudanya sudah tidak hormat kepada yang tua? Demi Allah, inilah yang membuat Indonesia berkahnya jadi sirna. Betul? Bencana di mana-mana, musibah. Kenapa? Sudah krisis akhlak, yang muda nggak hormat dengan yang tua. Mohon maaf Pak Asisten, mohon maaf Pak Sekda, mohon maaf semuanya. Kejadian yang baru saya sampaikan tadi itu sebenarnya di depan mata saya.
Makanya saya bisa cerita di depan mata saya, Pak, di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa nolong si nenek karena kejadiannya secepat kilat di depan mata saya. Di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Adakah yang salah tadi ceramah saya? Habib bilang, ini teknik ceramah terbaru, baru saya ciptakan. Jadi kalau ada yang meniru itu berarti copy paste Al-Habsyi. Yang namanya penceramah harus punya gaya yang berbeda dengan lain. Sengaja saya ulur-ulur biar dia lupa jawabannya. Salam. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Sri Wahyuningsih. Dari mana? Dari Kesesi, Sinahan, Duku Simbang. Masya Allah. Nggak tanya saya dari mana, tanya dong. Dalam hidup harus ada take and give. Jangan mimpi mau dihargai kalau nggak menghargai. Jangan mimpi mau dipanggil sayang kalau nggak kita dulu yang menyayangi. Jangan mimpi akan mendengar kalimat waalaikumsalam kalau kita nggak mengawali dengan assalamualaikum buat orang. Leres. Maaf, malam ini saya titipkan rumus hidup itu sederhana. Mau tahu besok kau panen apa? Tanya dong, hari ini sudah nanam apa? Itulah pesan dalam Al-Quran. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu sebenarnya buat diri kamu sendiri. Mimpi besok nanam padi, mimpi besok panen padi. Kalau hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. Nih, mak nih, mimpi mak mau dipanggil suami, darling. Kalau mak manggil suami sendiri, hoi. Ketika suami memanggil istrinya mama, otomatis istri akan memanggil apa? Papa. Betul? Ketika suami memanggil mami, istri akan memanggil papa. Ketika istri memanggil suaminya ayah, maka suami akan memanggil bunda. Ketika istri memanggil suami aa, maka suami manggil istri serem banget. Bikin ulah lagi kan? Neng, tanya dong, Habib dari mana gitu dong. Coba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib asal dari mana ya? Syirik tanda tak mampu. Saya asalnya dari Palembang. Masya Allah. Saya lahir di Palembang. Wong Kito Galo, tapi saya bukan Wong Kito Gilo. Jangan main-main dengan orang Palembang. Orang Palembang itu kuat-kuat kapal selam dimakan. Namanya pempek. Neng, tadi menyimak nggak tadi? Apa yang bisa kamu petik? Apa yang kamu bisa petik dari omongan saya tadi? Paling tidak ada sedikit. Apa yang membuat engkau bisa punya oleh-oleh pulang ke rumah? Subhanallah. Buat apa saya ngomong panjang lebar berjam-jam kalau nggak menciptakan pribadi yang merekam? Ini yang akan membuat amal kebaikan saya panjang. Saya pulang di hotel, tidur, besok pulang. Besok saya ke Morowali, dia pulang ke rumah, dia cerita sama temannya. Tadi malam enak loh hadir, pesannya gini-gini. Ini yang membuat amal jadi panjang. Apa yang tadi kamu bisa sampaikan hari ini? Yang pertama tuh ini pengalaman pribadi ya. Jadi pengennya dulu cuek orangnya, anaknya kalau aku. Jadi sekarang berpikir lebih hormatilah orang tua dimanapun berada. Orang lain pun tetap harus kita hormatin. Santun kita juga harus diperbaiki. Masya Allah. Kepada orang tua. Kamu berhak dapat buku saya yang berbicara tentang orang tua. Ada surga di rumah. Orang tua masih ada. Alhamdulillah. Maaf lahir batin, pegang omongan saya. Demi Allah, kita akan sadar orang tua kita itu berharga. Nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita, baru menyesal. Seorang ayah
bisa membahagiakan 10 orang putra-putrinya, tapi 10 anak belum jaminan bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 putra-putrinya. Demi Allah 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibunya. Tepuk tangan buat ayah ibu kita. Saya nulis buku ini sambil meneteskan air mata. Saya, Anda semuanya, kita lebih sering meminta dari mereka daripada memberi. Kita lebih sering menuntut daripada menghargai. Kita lebih sering membuat mereka murka daripada ridho. Kita lebih sering membuat mereka kecewa daripada bangga. Kita lebih sering membuat ayah ibu kita meneteskan air mata karena kezaliman kita daripada membangun senyum yang terukir di wajahnya. Ingat, bukaul walidain minal uquq. Membuat orang tuamu menangis karena kezalimanmu, kamu sudah dicap Allah anak durhaka di hadapannya. Satu tetes air mata yang kau keluarkan dari mata mulia orang tuamu karena kedurhakaanmu, kalau hari ini kau nggak cepat-cepat taubat, nggak minta maaf kepada mereka, buktikan omongan saya, satu tetes air mata itu akan menjadi 1000 bencana akan datang dalam hidup. Tapi kalau satu senyuman yang kau ciptakan keluar dari wajah orang tuamu karena akhlakmu, maka satu senyum mereka akan menjadi asbab 1000 rezeki berkah akan hadir dalam hidup. Alhamdulillah. Kamu mengingatkan saya untuk terus sayang dengan orang tua. Dapat hadiah buku plus tanda tangan asli dari saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Buku ini saya hadiahkan kepada seorang anak. Subhanallah, dia berbicara dari bahasa hatinya. Sebenarnya dia sedang menampar diri saya dan semuanya. Jujurlah dengan Allah. Orang tua masih hidup, kenapa malas kita cium kening pipi dan tangannya? Ketika sudah meninggal dunia, baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Orang tua masih sehat, gak pernah punya waktu pulang ke kampung membesuknya. Ketika sudah meninggal dunia, baru sibuk mendatangi kuburnya. Orang tua masih hidup, malas betul mendengarkan suaranya, berkomunikasi dan bercanda dengan keduanya. Begitu sudah meninggal dunia, baru ngajak ngomong kuburannya. Semua saya titipkan di buku ini, saya kasih judul Ada Surga di Rumah. Kapan-kapan Pak Asisten, Pak Subagio dengan Ibu Bupati safari dakwah keliling sekolah, kupas tuntas buku ini ke kampus, ke kampung. Saya pastikan dahsyat. Kita banyak mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Keramat-keramat jauh-jauh didatangin. Keramat hidup orang tua nggak diurusin. Orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Sama orang kita nggak pelit. Kenapa untuk orang tua pernah penuh dengan hitung-hitungan? Tangan orang dicium bolak-balik, tangan orang tua nggak pernah digituin. Ngomong dengan pasangan bisa ramah. Kenapa bicara dengan orang tua selalu dengan nada yang tinggi dan menyakitkan? Istrimu bisa jadi mantan, suamimu bisa jadi mantan, tapi demi Allah, ayah ibumu tidak akan pernah menempel kata mantan. Tepuk tangan buat orang tua. Saya nulis buku ini karena saya sedang menghina kebodohan masa lalu saya. Dan saya yakin kebodohan kita semua. Hari ini saya hadiahkan. Barakallahu, titip salam buat ibumu, titip salam buat ayahmu. Kunci suksesmu ada di lisan mereka. Ridullah fi ridul walidain. Kalau orang tua sudah berkata, "Nah, aku ridho kepadamu, nak." Langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat aminkan semua doa kita dan Allah kabulkan apa yang kita minta. Jangan sibuk cari kunci yang jauh, kunci yang dekat di antara bibir mereka kita sia-siakan. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
tersirat dari Mi'raj. Mi'raj mengajarkan kepada kita yang muda hormati yang tua. Kalau ingin hidupmu jadi berkah, derajatmu naik seperti Rasul sampai ke tempat yang tinggi. Kenapa? Karena hormat kepada yang tua. Yang ketiga, di penghujung ini saya titipkan pesan. Ketika Mi'raj Nabi diterbangkan dari bumi naik ke langit. Saya mau tanya, langit itu di atas apa di bawah? Orang sini bilang atas, bahasanya apa? Dubur. Dubur. Asar kali, bukan zuhur, asar kali. Dubur. Dubur. Oh pakai D. Dubur. Kirain zuhur. Kalau bawah, Nisar. aneh. Nisor, Dubur. dubur, dubur. Dubur. Kita coba. Ketika Mi'raj Nabimu diterbangkan Allah dari mana? Ngisor. Nisar. Bumi kan di ngisor. Nisar. Naik ke mana? Dubur. Langit. Pertanyaan saya, begitu Nabi berada di dubur, Dubur. di langit, apakah Nabi lupa dengan kita umatnya yang ada di ngisor? Jawabnya ora. Apakah Nabi begitu sampai di atas lupa dengan orang yang di bawah? Jawabannya ora. Apakah Nabi lama ngumpul dengan yang di atas? Jawabannya Ora. ini pesan buat siapapun. Ketika engkau ditempatkan Allah di tempat yang atas, itu ujian. Jangan lupakan rakyat. Bersyukur kabupaten punya bupati, walaupun sedang berada di atas, orang nomor satu nggak pernah lupa dengan kalian yang ada di bawah. Tepuk tangan buat semua. Maaf lahir batin, saya sudah keliling Indonesia. Kebanyakan pemimpin kita, pemimpin sekarang kebanyakan kok jadi begini? Betul? Mak, kalau mau belum jadi pada turun ke bawah, sudah jadi lupa dengan yang di bawah. Betul? Betul? Tapi beliau tidak lupa dengan kita. Meskipun jasad beliau tidak hadir di sini, tapi beliau semangatnya tetap hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat beliau. Saat ini beliau sedang berobat di Korea Selatan, saya dapat informasi. Tapi tetap beliau bilang, lanjutkan acara. Ini bukti beliau tetap ingin ada keakraban di antara kita semuanya. Alhamdulillah. Maaf, pesan Mi'raj mengajarkan bukan hanya buat pemimpin, siapapun yang berada di atas. Engkau diberikan kekayaan, lagi di atas, lagi di dur, jangan lupa bantu orang miskin yang ada di ngisor. Engkau dikaruniakan ilmu, jadi ulama, jadi kiai, maka jangan lupa ajarkan kepada orang-orang awam yang ada di ngisor. Engkau diberikan kekuatan, tenaga, otot besi, urat kawat, leher beton, muka asbes. Seram sekali. Engkau di atas, jangan lupa bela, perjuangkan hak orang-orang lemah yang ada di ngisor. Betul? Betul. Pesan Mi'raj mengajarkan kita semua punya peran. Yang di atas jangan lupakan dengan yang di bawah, yang di bawah jangan syirik dengan yang di atas. Berkah Indonesia ke depan, insya Allah. Yang di atas jangan lupakan yang di bawah, yang di bawah jangan syirik dengan yang di atas. Kalau itu bisa dijaga, berkah kabupaten kita, insya Allah. Singkat, padat, episode terakhir. Siapa yang bisa menyimpulkan materi saya sedikit saja dapat tasbih kesayangan saya. Kalau tadi saya terharu ada bapak-bapak yang di belakang. Boleh maju ke depan sambil ngendong anaknya tetap berdiri. Begini. Kalau nggak dihentikan takutnya kesurupan. Kita sambut ke depan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la
Orang sini kalau mau nanya namamu siapa, bahasanya apa? Namamu Sopo. Sopo. Sopo Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Udi Supriyono. Ada tag nggak di sini? Terninggil Pak Habib. Tadi saya punya pengalaman menarik. Saking ramanya Pak Asisten jamu saya. Oh, tadi saya diajak bahasa planet. Saya nggak mau mengecewakan beliau yang semangat. Tapi dalam hati saya bingung saya hatinya. Tapi kalau sudah hati ketemu hati, semua jadi cahaya. Masya Allah. Udi Habib. Masya Allah. Nggih. Dari mana? Dari Kesasi. Ya, Dari mana? dari Kesasi Habib. Oh, deket sini. Nggih. Masya Allah. Kesini tadi saya lihat barang siapa? Sama istri, sama anak. Ini konsepku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, selamatkan, jaga keluargamu. Ini pengajian nggak sedih ngajak anak, ngajak istri. Ini mah pulang dapat bekal paling banyak. Anak berapa? Baru satu Habib. Baru satu. Tambah ini. Minta doanya Habib. Supaya seperti Habib. Soleh seperti Habib. Kalau yang ngomong perempuan, wajah nih suami. Solehnya seperti Habib. Aduh, saya Iya. apa-apanya banyak kurang, banyak dosa. Aduh, mudah-mudahan lebih baik dari semua yang diharapkan Amin. oleh Rasulullah, insyaallah. Jadi Amin. yang diharapkan oleh Rasulullah. Nggih, amin. Membanggakan Rasulullah. Oh. Maaf, Bapak Ibu, buat apa punya anak pintar tapi nggak benar? Lebih baik punya anak nggak usah pintar tapi benar. Leres. Banyak orang punya anak, tapi di mata Allah seperti mandul. Tahu siapa yang mandul? Kata Nabi, alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'ah. Orang yang mandul bukan yang menikah nggak punya anak, bukan. Orang yang mandul itu nikah, anak banyak, tapi anak gak ada yang jadi aset dunia akhirat buat dia. Gak ada yang jadi penyelamat. Itulah yang mandul, kata Nabi menurut Allah. Mudah-mudahan anak antum jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Habib tahu nggak? Tadi waktu saya ingin maju ke depan, saya selalu baca sholawat. Nyambung saya nggak akan. Supaya Habib memilih saya untuk maju ke depan. Ternyata betul Habib, bahwa saya seorang yang suka bersolawat itu, maka segala keinginannya akan terkabul Habib. Setuju. Setuju. Yang ceramah siapa? Kamu tahu nggak? Gimana Habib? Kok jadi saut-saut? Kamu tahu nggak? Saya nggak pernah lo ngasih tasbih ke siapapun kecuali saya khotamkan dulu minimal 10.000 sholawat. Biar ini jadi berkah yang saya dawamkan sholawat Jibril, dan betul sholawat Jibril itu menyatukan hati yang terpisah, memudahkan hajat niat kita, rezeki mengalir seperti air, buktikan. Ternyata kita nyambung. Tangan saya digerakkan memilih. Padahal tadi banyak yang sudah mengangkat tangan. Tapi kenapa? Tertuju ke dia. Ini ilmu tambahan buat semuanya. Ilmunya apa? Demi Allah, rezeki nggak akan pernah ketukar. Betul? Betul. Betul? Betul. Kalau memang itu milikmu, 1001 cara Allah hantarkan ini jatuh ke tangan. Ya Habib. Tapi kalau bukan milikmu, depan mata tidak akan bisa engkau mengambil. Leres. Laras. Leres. Laras. Mas, tahu nggak rezeki itu kan terbagi dua. Iya. Ada yang pertama rezeki yang kau datangi. Nggih. Ada yang kedua yang sering dilupakan, rezeki yang mendatangi. Datangi. Kalau yang kau datangi itu cukup hablum minanas saja. Orang kafir, orang maksiat bisa dapat itu, tapi belum tentu ada berkahnya. Cukup mandi keringat, keluar pagi, pulang sore, dapat. Tapi belum tentu ada barokahnya. Tapi ketika engkau bisa meraih yang kedua, rezeki yang menghampirimu, walaupun engkau berada dalam rumah, dalam lubang yang dalam goa,
Tapi itu kalau milikmu, Allah yang gerakkan, hamba menghantarkan. Itu harus hablum minallah yang kau jaga. Betul? Betul. Contohnya nih, ini tasbih kesayangan saya. Ini cuma satu-satunya. Satu-satunya model antik begini dari Mesir. Tapi sekarang saya pesan belum ada lagi. Tapi kok tangan saya memilih kamu. Barakallahu fiik. Jangan lupa. Ada maharnya. Dapat ini nggak gratis, ada maharnya. Maharnya boleh. Boleh. Maharnya lanjutkan salawat. Kamu dapat pahala, saya terus mengalir juga pahala buat saya. Lanjutkan amalan salawatnya, mudah-mudahan jadi berkah. Boleh nggak saya ijazahkan amalan yang saya amalkan? Boleh. Saya nggak mau ngajarin apa yang belum saya amalkan dan belum saya buktikan. Demi Allah Pak Asisten, Corona datang sedikit pun nggak ada pengaruh bagi saya. Bahkan saya berlimpah rezeki yang tidak pernah saya dapatkan sebelum Corona. Apa yang saya amalkan? Baca salawat Jibril. Satu hari 10.000 kali. Belum apa-apa sudah. Salawat Jibril kan singkat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kecil 10.000. Sehari semalam sholat 5 waktu. Di sini masih 5 kan sholat? Masih. Habib. Sebelum sholat subuh baca 1.000. Setelah sholat 1.000 baca 1.000. 1.000 kali nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe Pak. Kalau cepat 6 menit. Kali 5 waktu berarti berapa? 10.000. Itu 10.000 baru dipakai waktu sholat. Belum lagi naik motor, naik mobil, lagi di kantor. Demi Allah ratusan ribu bisa setiap hari. Itu akan mendatangkan rezeki yang luar biasa. Buktikan. Ila sahatil ijazah ajastukum. In sahat hadhil ijazah ajastukum. Saya ijazahkan semuanya. Qabil itu ijazah. Saya terima ijazahnya dan buktikan sendiri kedahsyatannya. Mas, hadiahnya. Maharnya 1, lanjutkan selawat. Yang kedua, apa yang Mas bisa petik dari pesan tadi? Terima kasih Habib atas waktu yang diberikan. Jadi saya tadi terharu mendengar bahwasanya Allah itu sangat sensitif. Allah itu sangat sensitif mendengar orang yang menyebut nama nabinya, nabi kesayangannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Habib Al-Habsyi tadi bahwasanya kita sebaiknya banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kita harus banyak bersolawat supaya Allah juga melihat kita. Allah mengabulkan segala hajat kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahwasanya tidak ada doa yang terhalang jika kita membaca solawat di awalnya. Tepuk tangan paling indah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa zaroti, atfata ya jirodal alamin, ya Allah ya uhailal juni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji, atfata ya jirodal alamin, ya Allah ya uhailal judi wal karami, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Ini lama-lama nih panggung saya diambil. Terima kasih ya. Mental sudah ada, suara lumayan merdu, mikrofon Lumayan atau merdu? Merdu. Mikrofon sudah di tangan. Antum maju lanjutkan ceramah ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sampaikan salam buat Ananda, buat istri, buat semuanya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pesan-pesan terakhir, Mas? Oke, gini Habib.
Barakallahu fiik. Tapi betul-betul beliau bilang sudah seharusnya kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad, karena nama yang paling banyak disebut nama Muhammad. Ketika azan seluruh dunia dikumandangkan, nama itulah yang paling banyak disebut. Ketika iqamah diteriakan, nama itu yang paling banyak disebut. Ketika tahiyat, ketika semua yang langit dan di bumi bersalawat, nama itu yang disebut. Betul? Baik Bapak Ibu, saya mohon 1-2 menit ke depan tundukkan matanya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita akan masuk di segmen yang terakhir. Saya ajak semuanya bermuhasabah. Tutup mata, tundukkan kepala. Bayangkan wajah ayah ibu kita. Biar kita keluar dari tempat ini, Allah angkat kesialan hidup kita, Allah hadirkan keberkahan kita. Rajin sholat, puasa tiap hari, sedekah terkenal se-Indonesia, hajimu tiap tahun, umrohmu tiap bulan. Tapi ketika engkau durhaka dengan orang tuamu, demi Allah, Allah tidak akan terima semua amal ibadahmu. Semuanya yang sayang dan cinta dengan orang tuanya, tutup mulutnya, tundukkan kepalanya, hadirkan hatinya, kita bermuhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan mereka. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memeluk tubuhnya, mendengar suaranya. Hadirkan semua kebaikan-kebaikan indah. Hadirkan semua kenangan-kenangan indah yang pernah diberikan oleh ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau persembahkan untuk kebahagiaan orang tuamu? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Lebih sering menuntut kepada ayah daripada menghargai. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum. Lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridha. Lalu dengan sombong kita mengharap surga dari Allah. Teruslah tundukkan kepalamu. Bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan wajah ibumu. Bayangkan semua kezaliman yang pernah kau lakukan kepada mereka, yang mungkin karena kezalimanmu pernah menggoreskan luka yang begitu dalam di hati mereka, yang mungkin karena kesombongan pernah membuat mereka menyesal melahirkanmu, yang mungkin karena kedurhakaanmu pernah membuat mereka menangis di atas sajadahnya. Mereka mengadu kepada Allah di dalam sujud sholatnya. Maka menangislah engkau malam ini. Menangislah. Menangislah. Sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Demi Allah, menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka yang penuh dengan keberkahan dari Allah, tapi kita pandang dengan tatapan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mengecewakan hati dan perasaan mereka,
istighfar kepada Allah kalau kita pernah membohongi keduanya. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal nanti ayah ibu kita ketika nanti jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok kita yang ditakdirkan menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kitalah yang memandikan jenazah tubuh ibu kita. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepadamu dan kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertobat ya Rabb. Jangan kau biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali engkau ampuni semua dosa-dosa masa lalu kami ya Rabbana. Berikan kami hidayah dan petunjuk agar kami bisa menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, angkat penyakitnya. Jangan dulu engkau wafatkan mereka sebelum kami berbakti ya Allah. Kami belum sanggup melihat jenazah mereka. Kami belum kuat menguburkan jasad mereka. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kesempatan kedua ya Allah, agar kami bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta ya Allah, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, agar kami bisa sering beramal kebaikan atas nama-nama keduanya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, kami rindu kepada mereka ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kami mohon kepadamu, sayangi mereka ya Rabb. Sayangi mereka ya Rahman. Luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirahmu ya Rabbana. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan mereka ya Rabb. Kami menyesal ya Allah. Kami menyesal pernah menyakiti hati dan perasaan mereka. Kami menyesal pernah durhaka dengan keduanya. Kami menyesal lebih sering membuat mereka kecewa ketimbang bangga. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu. Kami membayangkan suasana indah ketika kami pernah makan dan bercanda dengan mereka. Kami membayangkan suasana ketika kami pernah sholat berjamaah dengan mereka ya Allah. Kami membayangkan suasana ketika kami pernah mencium pipi dan kening mereka ya Allah. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan mereka sebelumnya. Kami bodoh ya Allah. Kami hanya punya satu harapan ya Allah. Bangkitkan kami ya Rabb, bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu, bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha mulia ya Allah. Malam ini kami angkat tangan ini, kami mohon kepadamu, muliakan ayah ibu kami dunia dan akhiratnya. Amin. Muliakan mereka ya Allah. Amin ya Allah. Engkau yang maha kuasa. Amin. Engkau yang maha memberikan ampunan. Amin. Kami mohon kepadamu ya Rabbana, ampuni ayah Amin. ibu kami ya Allah. Amin. Engkau yang maha memberikan hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah kepada kami dan anak cucu kami ya Amin. Allah. Engkau yang maha menerima taubat. Amin. Terimalah taubat kami semua malam ini ya Allah. Amin. Semuanya. Biar kita keluar dari majelis ini, Allah angkat Amin. kesialan hidup kita. Amin. Allah berkahi kita dan anak cucu kita. Amin. Malam ini kita bertobat Amin. kepada Allah. Semuanya ikuti Amin. saya. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil wali firli, walidayya, wali walidayya, warhamhuma, warhamhuma kama rabbayani kama rabbayani saghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di penghujung ini saya titipkan pesan. Apapun kesuksesan yang hari ini engkau sudah dapatkan, jangan pernah engkau menepuk dadamu.
Jangan pernah engkau menepuk dadamu lalu engkau berkata, aku bisa meraih ini karena kehebatanku. Kalau ada yang berkata begitu, demi Allah, itu kebohongan besar dalam hidupnya. Kita bisa dapat apapun karena dua. Satu, ridho Allah yang maha kaya raya. Dua, karena ridho ayah ibu kita. Pulang dari tempat ini, yang masih bisa mencium, memeluk ayah ibunya, lakukan. Sebelum nikmat itu Allah hilangkan selama-lamanya. Yang tidak punya kesempatan, orang tuanya sudah meninggal dunia. Jangan pernah lupakan mereka dengan doa. Karena Nabi pernah mengingatkan orang yang mati bagaikan orang tenggelam, kalghariqil mutaghawwis. Mereka sibuk mencari pegangan. Pegangan mereka hanya amal-amal kebaikan. Dan mereka tidak bisa lagi menambah kebaikan mereka karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka hanya punya satu harapan. Mereka menanti, mereka menunggu kiriman kebaikan dari anak-anak cucu mereka. Makanya kata Nabi, uhduli mautakum. Sering-sering kalian kirim hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit ya Rasulullah? Ada dua, satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama ayah ibu kita. Hari ini kita tutup majelis ini, kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Khusus untuk ayahanda, ibunda kita semua yang sudah meninggal dunia. Dan keluarga besar Ibu Bupati. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, mereka pun di dalam kubur mereka menuai dan memanen hasilnya. Al-Fatihah liman ishtama'na hahuna bisababihim annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuskinuhumul jannah birahmatih wa walidina wa walidikum khasah wa jami' amwatina wa amwatil muslimin ammah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, nampak ada seorang wanita dari tadi menangis. Saya panggilnya pakai kacamata, jilbab coklat. Kamu boleh maju. Kamu dapat hadiah terakhir saya pukul. Tepuk tangan paling hangat. Mata yang selalu menangisi dosa, Nabi pastikan haram disentuh oleh api neraka. Assalamualaikum ukhti. Tadi saya melihat kamu meneteskan air mata. Namamu siapa? Terbayang, teringat kamu dengan siapa? Apakah masih ada? Beruntung. Jangan cari keramat yang lain sebelum engkau jaga keramat hidup. Banyak pelajaran dalam buku ini. Mudah-mudahan jadi manfaat. Sampaikan salam hormat saya buat ayah ibu. Barakallahu. Malam ini saya pulang ke Jakarta. Besok saya safari dakwah di Morowali. Belum tentu tahun depan saya balik lagi ke sini. Jarak kita jauh, hati kita biar dekat. Bolehkah saya titipkan nomor WA saya? Boleh. Kita pakai nomor ini jadi ajang diskusi agama ke depan. Karena saya seringkali mendapatkan tema tausiah justru datang dari pertanyaan para jamaah. Saya kasih nomornya, tapi tolong bantu ketik WA, kirim Habib kami warga Kabupaten Pekalongan. Biar silaturahim kita mengalir berkahnya juga buat kabupaten tercinta. Tapi kalau sudah tahu nomor saya, ada syarat tambahan, hanya boleh WA saja. No miss call. No video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Enak di nenek, gak enak di saya. Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening?
silakan dicatat. 0822. 5-nya 6 kali, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tutup dengan angka 42. Sekali lagi 0822 5 5 5 5 5 5 42. 0822 5 5 5 5 5 5 42. Mudah-mudahan jadi ajang silaturahim buat dunia sampai akhirat. Sekali lagi buat Pak Asisten, buat Pak Subagia yang sudah menghubungi saya, titipkan salam cinta sayang saya buat Bupati Pekalongan Bunda Fadia Arafik SEMM. Pesan saya, yang baik harus dilanjutkan, yang baik harus didukung, yang baik harus diperjuangkan, yang baik harus didoakan. Insya Allah. Terima kasih banyak. Tangan tidak bisa bersalaman, hati saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.